Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mapa manyita punyata, nak mangtang agamisati. Uda bimbu nipa tanam, uda kambo ipu rati, kurati biro punyasa, toka tokang dia jinam. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berpikiran, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaimana sebuah tempayan diisi dengan, dia akan penuh diisi dengan air dari tetes demi tetes. Orang yang bijaksana mengumpulkan kebajikan dari sedikit demi sedikit. Para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudaraku sedharma yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya, Sotihotu. Pada pagi hari ini, kita semua berkumpul di sini adalah dalam rangka untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Utamanya diri saya mendapat kesempatan yang baik untuk sharing Dhamma yang tadi saya berikan judul, ya, jadi mengenai kita tidak boleh meremehkan kebaikan itu walaupun kecil, dan jangan berpikir bahwa sekecil apapun kebaikan itu tidak akan membawa akibat. Ya, di sisi lain, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedharma, bahwa Sang Buddha mengatakan periuk itu akan penuh air yang diberikan dari setetes demi setetes. Maka orang bijaksana, ya, mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu dari sedikit demi sedikit. Apakah itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedharma yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati? Kita semua pada saat ini adalah punya kesempatan yang sangat-sangat bagus di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita banyak kesempatan untuk melakukan hal yang baik, hal yang positif, hal yang berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi banyak orang. Ibu Bapak, kalau kita melihat, kita saat ini tidak membedakan suku apa, agama apa, warna kulit apa, tapi melihatnya kita adalah sebagai manusia. Kita semua, ya, mengumpulkan dana, mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan sedekah,
Ada yang berupa uang, ada yang berupa makanan, ada yang berupa minuman, ada yang berupa barang, seperti beras dan lain sebagainya. Yang kemudian kita sumbangkan kepada siapa saja. Kita tidak pernah tahu siapa yang menyumbang kalau kita menerima. Tapi kalau kita sumbangkan, tidak pernah tahu siapa yang akan menerima. Siapa, dari siapa barang itu kita diberi. Tapi yang jelas semua itu adalah dalam rangka untuk kemanusiaan. Jadi pada saat ini, Ibu Bapak sekalian, sangat-sangat terbuka luas kita untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang baik. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dengan melakukan kebaikan yang sedikit itu bukan berarti tidak ada manfaatnya, tapi sangat-sangat besar manfaatnya. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, tidak boleh meremehkan kebaikan yang sangat kecil. Ya. Sang Buddha mengatakan demikian, kalau kita banyak, kita bisa memberi banyak. Kalau kita punya setengah banyak, kita juga memberikan yang cukup. Tapi kalau kita punya sedikit, kita memberikan yang sedikit. Misal kita punya 1 bungkus nasi, ya, kita makan sendiri. Tidak kita makan sendiri, tapi kita harus berbagi. Bahkan Sang Buddha mengatakan, seandainya kita hanya memiliki sesendok nasi, Ibu Bapak. 1 sendok nasi itu harus kita bagi. Toh kalau kita makan sendiri juga tidak kenyang. Pernah kenyang makan 1 sendok nasi? Bapak Ibu? Tidak kenyang. Maka kita harus berbagi. Mungkin kepada burung, mungkin kepada ikan, mungkin kepada, kalau anjing juga kurang karena 1 sendok harus kita bagi, mungkin semut, mungkin binatang yang lain. Sang Buddha sampai demikian memberikan penjelasan mengenai kebajikan yang sedikit itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya lebih, mari kita berbagi. Karena apa Ibu Bapak? Perbuatan yang paling mudah itu sesungguhnya adalah berdana. Berdana adalah perbuatan yang paling mudah. Nah, kalau kita sama sekali tidak memiliki, apa yang kita berikan Ibu Bapak? Kalau kita tidak memiliki materi, kita tidak memiliki uang, kita tidak memiliki pakaian yang untuk kita berikan, kita tidak memiliki barang yang untuk kita berikan. Kita bisa membantu dengan pikiran. Kita bisa membantu dengan tenaga. Ya, pikiran, tenaga. Kita juga bisa membantu dengan kata-kata. Jadi sungguhnya kita tidak ada yang sulit. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang bisa memberi itu adalah orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, kita tetap masih bisa berdana, bisa bersedekah, bisa memberi, bisa meringankan beban orang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Contoh yang sangat gampang. Misalnya ada seorang yang membutuhkan tenaga. Biasanya di kampung-kampung itu ya, ada kerja bakti, ada apa. Karena kita tidak bisa memberikan makanan, minuman, ya kita memberikan tenaga. Ikut bersih-bersih kampung, lingkungan kita sendiri. Di wihara ini ada yang kotor, kita ikut bersihkan.
Ada rumput-rumput yang tidak pantas di tangga-tangga, ada sampah, kita bersihkan. Kita memberikan dana yang berupa tenaga. Tapi juga bisa dengan pemikiran. Bagaimana dengan pemikiran? Misalnya demikian, oh ini catnya kurang bagus, mungkin ini kalau dicat lebih bagus. Oh ini sudah banyak yang lubang-lubang, tetel-tetel itu. Ini bagaimana ya kalau kita cat? Nah, kita punya pemikiran yang demikian ini sudah termasuk berdana. Kemudian kita sampaikan dengan kata-kata, misalnya kepada pengurus. Oh ini catnya kurang bagus, oh ini catnya sudah jamuran dan sebagainya. Kita bisa sampaikan. Itu berdana dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan sekali-sekali berpikir bahwa karena kita tidak punya, kita tidak bisa berdana. Tidak bisa bersedekah. Syarat yang pertama Bapak Ibu, kita harus ikhlas, harus bisa melepas. Ya. Karena kalau kita tidak pernah melepas, ya sulit. Nanti kita akan sangat-sangat kesulitan. Karena apa Ibu Bapak sekalian, kalau kita tidak bisa melepas apa yang kita miliki, kita akan sangat-sangat menderita. Suatu contoh begini, kalau kita tidak pernah bisa melepas, tidak pernah ikhlas untuk memberi, untuk melepaskan sedikit dari apa yang kita miliki, kita akan sangat susah, akan sangat sulit, akan sangat menderita, sangat kesakitan. Suatu saat kita punya barang yang hilang, barang yang kecil hilang. Ya, misalnya rokok saja, yang Bapak suka merokok itu. Kita kecewanya setengah mati, Ibu Bapak. Ya, kalau kita melihat di kampung-kampung itu, nenek-nenek yang tahu susur, tembakau yang dimasukkan di mulut, itu kehilangan itu saja setengah mati susahnya. Karena lengket dengan susur itu dari tembakau. Kalau bapak-bapak mungkin yang suka merokok, kalau dia tidak merokok setengah mati. Apalagi rokoknya kesingsal atau kelupaan atau jatuh. Saat itu pas mau merokok tidak ada rokok. Rokoknya hilang, marah, jengkel. Karena merasa kehilangan, itu baru barang yang sangat kecil. Belum nanti kunci mobil, belum nanti buku deposito, belum lagi apalagi yang lebih berharga dari itu. Mungkin cincin, mungkin gelang, mungkin kalung. Kita akan sangat kesakitan, akan sangat menderita karena kita tidak pernah melakukan yang namanya melepas. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, saya yakin sekali bahwa Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini pada pagi hari ini pasti sudah melakukan hal itu. Dan itu kita hanya mengingatkan, kita hanya sharing saja pada pagi hari ini juga untuk mengingatkan diri saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sekali lagi adalah untuk mengingatkan diri saya dan selebihnya adalah untuk panjenengan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara Dharma yang berbahagia. Tadi masalah barang. Kalau kita sangat sulit untuk melepas barang-barang kita saat ini, suatu saat mungkin punya anak yang mau sekolah di luar kota, mau bepergian, ya, kita sangat menderita. Oh, anak saya bekerja di sana jauh dari orang tua. Oh, anak saya kuliah di sana. Kita sangat kesakitan, sangat susah. Karena sangat rindu dengan apa yang dimiliki. Rindu dengan anak, rindu dengan materi, rindu dengan keuangannya, rindu dengan barang-barang yang dimilikinya. Maka kita sangat menderita. Suatu saat Ibu Bapak itu baru barang, belum diri kita. Diri kita ini suatu saat akan sakit, suatu saat kita akan lapuk, suatu saat kita akan mati. Ya, mungkin juga anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita.
ya, akan meninggalkan kita satu persatu. Untuk itu memberi, melepas adalah satu syarat mutlak yang harus kita lakukan agar kita memiliki ketahanan mental, agar kita memiliki kemampuan mental, agar kita memiliki kekuatan mental. Batin kita menjadi kuat kalau kita suatu saat kita akan kehilangan. Kita akan bisa merelakan. Ya. Jadi suatu saat diri kita sendiri juga akan kita lepas. Ya, kita akan tua, akan sakit, akan lapuk dan akan meninggal. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, haruslah kita mulai untuk melepas, mulai untuk memberikan. Kita boleh ya, kita juga boleh mengumpulkan, mencari, menumpuk, mengumpulkan, mencari, menumpuk, menyimpan, ya. Tapi suatu saat harus dilepaskan. Kalau tidak sangat berbahaya. Contoh yang sangat sederhana, Ibu Bapak, setiap hari pagi minum 3 gelas air hangat, siang makan, pagi makan, sore makan. Coba Ibu Bapak kalau kita tidak pernah melepaskan, kalau kita tidak pernah ke kamar belakang atau kamar mandi, apa yang terjadi Ibu Bapak? Apa yang terjadi? Saya kira sudah tahu ya, sakit perut. Betul tidak? Kita minum banyak, tidak bisa ke kamar kecil untuk membuang air kecil, sakit tidak? Sakit. Kita makan banyak, ya mungkin kita 1 hari, 2 hari mungkin bisa, tapi nanti akan kita kesakitan. Ya, karena akan meracuni tubuh kita. Kalau tubuh kita keracunan, kita juga akan menjadi sangat sakit. Oleh sebab itu, kita juga mencari, juga menimbun, juga mengumpulkan, juga untuk dilepaskan. Ya, judulnya terima kasih, menerima dan memberikan, menerima dan memberikan. Itulah ajaran Buddha. Dan itu adalah suatu keharusan, itu hukum yang abadi. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya menyimpan, akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya, kursi sudah rusak, disimpan, baju sudah rusak, disimpan. Ya. Meja rusak, disimpan, plastik, ya, sampah-sampah disimpan. Rumah kita nanti jadi tempat sampah. Diri kita, pribadi kita ini seperti tempat sampah. Karena apa? Semua yang kita miliki kita simpan semua, tidak ada yang kita berikan. Kalau memang kita punya baju yang sudah rusak, ya harus kita buang. Punya celana yang sudah rusak, ya harus kita buang. Kalau memang masih pantas, kita berikan pada orang yang membutuhkan. Itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi jangan semua disimpan. Ada kardus-kardus disimpan, ditumpuk, sampai dimakan rayap, ya. Ya berikanlah pada pemulung dan sebagainya. Kalau memang jumlahnya banyak, silakan dijual supaya tidak menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Ya. Saya melihat Ibu Bapak, melihat saya sendiri juga sangat kagum, ya. Ada umat juga, ya, tapi tidak di sini. Itu mulai dari kartu nota-nota, buku-buku, ya, karton-karton, ban-ban yang sudah busuk sekalipun disimpan. Kira-kira punya gudang penyimpanan itu hampir 500 meter, itu 2 tingkat.
penuh dengan barang itu. Kayu yang potongan kecil-kecil, sedikit-sedikit, itu disimpan semua. Ya ada guci-guci, ada apa, ada gerabah-gerabah, semua disimpan. Saya khawatir kalau itu nanti tidak ada, kita bisa melekat, menunggu di situ. Ya, arwahnya menunggu di situ. Atau apa ya, kesadarannya tidak pergi-pergi. Karena kita terlekat pada barang yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah mencoba mulai melepas, maka kita akan berbahagia. Ibu bapak pernah melihat atau pernah mendengar bahwa ada seorang biku yang terikat pada jubahnya. Karena jubah satu-satunya. Karena dia terikat pada jubahnya suatu saat, dia sedang mencuci jubah, saat dijemur, biku tersebut meninggal. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Biku ini terlahir sebagai kutu yang melekat di jubah itu. Maka ketika ada biku lain yang mau mengambil, Sang Buddha berkata, jangan diambil sebelum 7 hari. Ya. Karena kutu itu diperkirakan 7 hari meninggal. Maka setelah kutu itu meninggal baru diambil. Oleh sebab itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi, walaupun kita mampu sedikit, silahkan untuk berdana, untuk latihan melepas, untuk latihan memberi, untuk latihan bersedekah. Karena bersedekah dengan memberi, dengan berdana itu, ya di samping kita mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, teman banyak, keberuntungan, hoki, juga kita akan membawa kehidupan itu damai sejahtera. Kita akan punya teman yang banyak. Juga kalau meninggal kita bisa terlahir di alam surga. Maka untuk itu kita tidak hanya sedekah saja, tapi kita juga melakukan ya banyak hal yang bajik seperti membaca parita, ya. Kita mendoakan para leluhur, kita juga akan mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang telah meninggal, siapapun. Itu juga perbuatan yang bajik. Tidak perlu 1 jam, 2 jam berdoa. Secukupnya kita berdoa. Yang kecil saja kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi perbuatan-perbuatan bajik itu tidak hanya kita berdana, tapi tadi saya katakan yang paling mudah itu berdana. Ya, kita membacakan parita untuk orang yang sakit itu sudah berdana. Kita membacakan parita orang yang wafat, orang yang meninggal juga berdana. Ya, saya kira Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini telah sering melakukan hal ini. Kita hanya sekali lagi mengingatkan untuk diri saya. Karena kita ini banyak lupa, walaupun selalu membuat. Ya Bu ya. Kita walaupun kita sering lakukan, tapi kadang-kadang kita juga punya lupa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mencoba mengingatkan. Dan ini mungkin sudah ribuan kali disampaikan. Ya, yang namanya berdana. Nah, kita katakan bahwa berdana itu tidak hanya untuk mencari pujian, popularitas. Ya. Kalau kita berdana untuk mencari pujian, mencari penghormatan, mencari penghargaan, itu nilainya rendah.
nilainya rendah. Rendah sekali. Tapi kalau kita berdana yang kedua, jadi itu ada namanya hina dana. Hina dana itu adalah berdana bertujuan untuk mencari penghormatan, mencari penghargaan, mencari popularitas. Sehingga setiap melakukan hal yang baik dipromosikan. Kalau tidak dapat sanjungan, tidak dapat pujian, kecewa, menimbulkan penderitaan. Karena sangat rendah tujuannya. Maka Sang Buddha mengatakan itu disebut hina dana, dana yang sangat rendah. Yang kedua, ada dana yang menengah, majjhima dana. Majjhima dana ini untuk apa, Bu Bapak? Misalnya minta untuk sejahtera, minta untuk kaya, minta untuk sehat, minta untuk banyak pengaruh. Loh, itu boleh tidak, Bapak? Boleh. Sang Buddha tidak melarang. Ya, tapi itu levelnya level kelas 2. Ya, kita mengumpulkan dengan harapan. Tapi kalau misalnya itu Bapak, saya katakan tadi, kita dana 1 sendok makan. Kemudian kita mengharapkan 1 piring, itu adalah sudah keserakan, sudah nafsu. Ya, lebih hina lagi. Kita harus wajar. Ya, kita melepas 1 sendok, ya mungkin dapat 2 sendok, 3 sendok. Ya. Tapi kalau mendapatkan 5 piring, mengharapkan 10 piring, ya kita sudah keserakan. Bisa dimengerti ini kata-kata saya? Bisa ya, Ibu Bapak? Tidak sulit ya? Kemudian yang ketiga, dana yang tertinggi. Ya, dana yang tertinggi ini adalah kita berdana dengan tekad untuk melepas keakuan. Ya, dengan harapan kita bisa melepas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Untuk melepas, untuk mendapatkan kebahagiaan. Paramangsukang. Paramangsukang itu kebahagiaan yang luar biasa. Kita mendapatkan kebebasan, itu Bapak. Jadi kalau kita berdana yang paling tinggi dengan tujuan untuk melepas keakuan, melepas keegoan. Oh, saya yang paling besar dana di wihara ini. Ini wihara ini bagus karena saya. Nah, itu masih dana yang tadi itu, yang rendah. Walaupun kita dana besar di mana-mana, kita diem aja. Ikhlas semua. Karena kita mencari kebebasan. Jadi tidak perlu dipromosikan, tidak perlu dipublikasikan. Mengapa Bapak Ibu demikian? Karena biasanya dan yang disenangi orang itu adalah yang fotonya dipasang, ya. Namanya dicantumkan, kemudian dipuji, ya itu sudah kodrat manusia. Nah, tapi Sang Buddha ini mengatakan semua itu adalah rendah. Yang paling tinggi adalah kita berdana untuk melepas, dan melepas. Dengan kita bisa melepas, dengan kita bisa ikhlas, ya, maka itu adalah suatu kebahagiaan.